أستاذي أستاذي يا أستاذي أستاذي أنت قد علمتني sama-sama أستاذي أستاذي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan wa anta lam tazal lidzalika ahla. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات صلاة تغفر بها جميع الأبواب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. معاشر الحبايب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الرجال، معاشر الحاضرين والحاضرات, terutama para alim ulama, para asatidzah, para ajangan, para guru-guru, para hujjaj, dan juga yang mengundang, yang mengajak saya ke tempat ini, saudara kita Ustaz Haji Agus bin Sulaiman bin Haji Sulaiman bin Haji Muhammad Zarkashi sahibul hadrah. Semoga Allah SWT insyaallah selalu melimpahkan rahmatnya bagi kita sekalian. Amin. Selalu melimpahkan keberkahan bagi kita sekalian. Selalu memberikan kemudahan untuk segala urusan kita. Semoga insyaallah kita dijadikan hamba-hamba yang selamat, hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semoga insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa. Semoga insyaallah Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga insyaallah kalau kita dikumpulkan bersama aulia Allah, bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, menuju ke surga Allah bersama mereka, bersama pimpinan semua makhluk manusia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau, mencapai ridha beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berkumpul bersama di sebuah tempat, di sebuah magam seseorang alim minal ulama, seorang dai minal jum'ah yang menyeru mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang minal salihin, seseorang yang menghidupkan ajaran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah diceritakan berbagai macam hal-hal yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada sahibul hadrah Mama Haji Muhammad Zarkashi bin Haji Muhammad Ali. Alhamdulillah, semua yang mereka dapatkan ini adalah berkah usaha yang mereka lakukan. Beliau di dalam hidupnya, bagaimana dinyatakan, urusannya selalu dengan ilmu pengetahuan, belajar mengajar. Hidupnya belajar mengajar dari satu tempat ke satu tempat, dari kota Bandung berangkat ke Cirebon sampai ke Madura,
balik lagi beberapa tempat sampai ke Mekah. Apa yang mereka tuntut, apa yang mereka cari? Ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk mencapai khasyatullah, ilmu untuk mencapai takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal inilah yang mereka dapatkan keberuntungan hakiki dunia dan akhirat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi kita semua tahu ada sebab yang dapat memberikan keberuntungan untuk kita. Dengan sebab apa? Ilmu agama yang kita cari, ilmu agama yang kita gali. Walaupun tadi saya mendapatkan cerita sedikit dari Haji Ustaz Salimul Afid, menyatakan beliau ini banyak mengajar juga di bidang ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof. Memang terkadang ada orang-orang yang mengkritik, mungkin dia mengajarnya cuma ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu siapa sih? Ya paling nggak bahas daraba Zaidun amron, akala amrun tufahatan, ya, atau daraba yang dirimu daraba terus, ya. Ilmu nahwu sorof, ya gitu-gitu yang dibahas, ya. Daraba Zaidun amrun, Zaid pukul amr, direpot-repotin, dibahas-bahasnya. Terus itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ketahuilah orang nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngerti Arab-Arab yang tanpa huruf, tanpa baris itu melainkan melalui ilmu nahwu. Gimana kita bisa paham tafsirul Al-Quran? Gimana kita bisa paham hadis-hadis Nabi SAW? Gimana kita bisa paham untuk kitab-kitab baik itu tentang fikih, qawaidul fiqhiyah, kitab usulul fikih, macam-macam ilmu agama ini nggak mungkin kita capai melalui ilmu alat ini, nahwu, sorof dan sekitarnya. Mereka mengajar seakan-akan tahapan yang di bawah atau tahapan yang rendah. Tapi saya teringat dengan apa yang ada pada guru kami ketika di kota Mekah, Syekh Ahmad Abdullah Ahmad Dardun, seorang min kibaril ulama. Nanti kita cerita tentang Syekh Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Dardun, orang besar. Kita cerita setelah dengarkan azan kita.
Alhamdulillah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya teringat dengan apa yang terjadi pada guru kami, seorang penyebar ulama Makkah. Bahkan beliau digelar dengan Sibawaiul Haramain, Sibawaiul Hijaz, Syekh Abdullah bin Ahmad Dardum. Sebetulnya beliau berasal keturunan aslinya dari Padang, tapi dari lahir di sana dan tumbuh di sana. Syekh Abdullah bin Ahmad Dardum ini orang besar. Beliau mengambil berbagai macam ilmu pengetahuan di kota Makkah. Tapi pada akhirnya beliau cerita, beliau ditetapkan oleh gurunya Al-Habib Aidul Salban. Habib Aidul Salban menyatakan, anta syekhul fatah fil nahw. Engkau adalah syekh fatah di dalam ilmu nahwu. Maka fa'alaika bin nahwu. Kau cuma namun disuruh tekankan untuk mengajar nahwu saja. Beliau pernah mengajar hadis, beliau pernah mengajar, tapi beliau lebih tekankan untuk cuma mengajar ilmu nahwu shoroh. Itu aja yang dikelola oleh beliau. Pernah suatu waktu kita lagi belajar, sebelumnya saya kenal juga beliau ini. Orang tua waktu kita belajar sama beliau itu tahun 77, 78, 79 itu sama beliau. Waktu itu umur dia udah 80 lebih. Sudah menjelang ya dari 90-an. Alhamdulillah kita dapati. Maka dinyatakan As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya Abu Syekh Muhammad bin Abdul Malik sendiri pernah belajar nahwu juga, ngambil dari beliau. Kalau Abu Syekh Muhammad Maliki gurunya kita yang kita dulu belajar sama beliau, Abu Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasan rahimahullah, beliau katanya ngambil nahwu dari awal sampai akhir. Lalu Syekh Abdullah Dardum. Dari mulai Jurumiyah sampai terus ke awal dan seterusnya. Beliau pelajari sampai Ibn Syamil. Itu semuanya mengambil dari Syekh Abdullah Dardum. Dan beliau aktif sekali mengajarkan ilmu nahwu. Kita kan ada tanda tanya juga waktu belajar. Lah Syekh, bukankah ilmu nahwu urusannya cuma daraba yang ribu darban, daraba zaidun amran? Kadang-kadang kalau dipikir-pikir pahala, apa sih bisa didapatkan pahala dari segede dibanding qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabiullah, qala Habib terus, qala Nabi bismillah, qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran yang diajarkan. Ilmu nahwu apa? Enggak banyak-banyak qala Rasulullah, enggak banyak qala Allah. Enggak banyak-banyak nyebut nama Allah, nama Rasulnya jarang. Iya. Itu ilmu nahwu. Tapi kalau Al-Qur'an tafsir jelas. Hadis Nabi jelas. Tapi Masya Allah, guru ini duduknya di nahwu terus. Kira-kira apa sih kelebihan nahwu sampai antum terus bersedia untuk duduk? Satu ya, memang pesan guru untuk duduk di situ. Lalu beliau bercerita. Tapi beliau tidak menisbatkan pada diri, cuma kita semua yakin itu adalah untuk dirinya. Apa yang beliau ceritakan? Dia bercerita di Masjidil Haram. Memang dulu di Masjidil Haram itu banyak halakat kelilingan apa? Kelompok-kelompok orang-orang belajar di sana. Dulu ahli sunnah jamaah semua dulu ya. Jadi banyak kelompok-kelompok kita belajar apa aja tinggal pilih di Masjidil Haram Makkah terutama. Kalau kita datang ke sana mau duduk di ulama man, semuanya ulama orang kita semua rata-rata. Yang Wahabi sedikit, kalau yang pakai speaker punya Wahabi, yang nggak pakai speaker, nah itu punya kita berarti. Jadi nggak repot kita pilih, banyak ulama hebat luar biasa. Ya, istilahnya ulama yang darah dagingnya ilmu. Kalau satu helai jengkotnya dipotong, kalau yang nahunya ilmu nahu semuanya, kalau fikihnya mungkin kufah apa semua ada di situ ya, baru satu helai aja. Hebat ilmu luar biasa. Yang jelas beliau pun salah satu yang mengajar di Haram Makkah. Dia ilmu nahwu dengan anak-anak yang kumpul cuma beberapa orang kalau di Masjidil Haram. Kalau enggak dia mengajar di tempat kita di rumah. Jadi beliau cerita, suatu waktu ada seseorang minat sholihin melihat apa yang dilihat oleh orang soleh. Orang soleh ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang secara ya Allah dalam keadaan bangun dan keadaan Rasulullah datang di Masjid Haram, Masjidil Haram Makkah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kelompok-kelompok orang yang belajar. Dilihat ada yang sedang belajar hadis. Di sana lagi yang belajar ilmu fikih, di sana ada tafsir, di sana berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk juga ada yang lagi belajar nahwu.
Rasulullah setelah keliling, akhirnya Rasulullah SAW duduk bersama yang belajar nahwu. Beliau duduk belajar, yang pertama belajar nahwu. Kenapa? Ya, itu Rasulullah duduk dan Rasulullah senang di situ. Nah, kita kan udah enggak dilanjutkan. Beliau enggak cerita siapa itu dan kita disuruh paham sendiri lah maksudnya. Ya. Dikira di sini paham enggak? Paham enggak? Ya, enggak paham juga repot dia semuanya. Dia cuma cerita seperti itu. Kita udah yakin aja pasti yang dimaksud beliau yang ngajar itu. Ya berarti di situ jangan menunjukkan walaupun itu ilmu nahwu, hakikatnya ilmu nahwu perantara. Sebab tapi di samping itu dari semua usaha amaliyah yang kita lakukan, yang paling penting adalah tujuan. Untuk apa? Ketika kita belajar itu ilmu nahwu ataupun ilmu sharaf ataupun ilmu fikih ataupun ilmu hadis ataupun ilmu tafsir atau berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita gali, lebih umumnya lagi apapun yang kita usahakan dari urusan-urusan termasuk urusan dunia ini, cari duit untuk apa? Kita kerja keluar pasar capek dari pagi sampai sore untuk apa? Ada tujuannya apa enggak? Cuma ngumpulin dunia, cuma ngumpulin duit, cuma cari kehidupan, mau senang di dunia. Senang sampai sejauh mana kita bakal senang di dunia? Akhirnya balik juga seperti ini. Ada yang bisa terus menerus senang. Untuk orang senang satu hari penuh saja sulit untuk didapat di dalam kehidupan dunia ini. Tambah lagi mau senang terus menerus. Inilah yang penting apa? Tujuan. Tujuan apa kita bergerak? Tujuan apa kita berusaha? Apa saja yang kita lakukan, aktivitas yang kita perbuat, ingat tujuannya dulu untuk apa? Inilah orang mukmin. Orang mukmin itu punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, hamajul doa. Ini hewan-hewan yang ternak yang lepas begitu saja tidak ada tujuan. Pagi-pagi keluar, sore-sore pulang. Pagi-pagi keluar, sore-sore pulang. Apa bedanya? Sama hewan yang dari kandangnya dilepas pagi-pagi, sore-sore pulang. Tujuannya apa? Masyaallah hadirin wal hadirat rahmatullah. Ini yang lebih penting. Jadi yang mereka lakukan itu dari amaliyah. Kayaknya sepertinya sederhana sekali, tapi punya tujuan asami, tujuan yang tinggi, tujuan yang istimewa. Tujuannya mencari ridha Allah. Gimana bisa kita punya tujuan yang mencari ridha Allah? Tentunya kita ditanamkan dulu pertama kali kenal selalu pada Allah Subhanahu. Dalam segala gerak-gerik kita kenal Allah. Itulah kalau kita buka sejarah salafus saleh, termasuk Muhammad Zarkashi ini pasti dari kecil udah ditanamkan kenal pada Allah. Dikenalkan dulu pada Allah. Kalau kita buka sejarah salafus saleh, semuanya mereka itu iman, menjadi orang hebat, orang yang luar biasa, ditanamkan kenal pada Allah. Al-Imam Sahih bin Abdullah At-Tusturi sering saya bawa ceritanya. Umur 3 tahun, masih umur 3 tahun. Malam-malam bangun, beliau anak yatim, tinggal juga bersama khalnya, saudara ibunya, Muhammad bin Sawar radhiyallahu anhu. Dia malam-malam Muhammad bin Sawar bangun malam sholat. Anak yang umur 3 tahun ini, dia pamannya sholat tengah malam bangun, dilihat, diperhatikan. Tapi sekarang jarang kan anak-anak kita, ya lihat orang tuanya lagi sholat tengah malam bangun gitu. Kenapa? Nah, orang tua juga sholat malam-malamnya. Gimana mau lihat? Jadi ngolong kepada dia. Ini Syekh Muhammad Imam Muhammad bin Sawar ini pamannya dari Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Tengah malam bangun. Anak yang umur 3 tahun ini sering terbangun, lihat pamannya lagi sholat, diperhatikan. Suatu waktu anak pamannya dipanggil, ya bunayya ta'al, hai anak sini. Ngapain dipanggil? Ala u'allimuka kalimat tadhkurullah biha. Kau mau aku ajarin kalimat-kalimat kau zikir pada Allah, ingat pada Allah. Dari umur 3 tahun diajak ingat pada Allah Subhanahu. Katanya mau kata anak ini. Masya Allah umur 3 tahun ini anak cerdas banget dari umur 3 tahun. Biasanya anak kita 3 tahun, 5 tahun masih diajak terus. Gak nyambung masih ya. Ini 3 tahun nyambung. Anak yatim. Mau tanda orang jadi orang besar. Diajarkan. Ente ingat Allah di dalam hatimu. Doa tadi disebut pakai lisanmu. Setiap mau tidur ucapkan Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahid. Allah bersamaku,
Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku. Cuma diingat di hati, kalau mau tidur ingat Allah dalam hati. Bayangkan, Allah ma'i, Allah bersamaku, Allahu nazir, Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku. Ucapkan 3 kali di dalam hati. Di sana nggak usah digerakkan, kata beliau. 1 hari, 1 minggu, berapa hari kemudian dipanggil, wahai anakku, apakah kau lakukan? Kata Syekh Abdullah Tusri, nah aku lakukan itu, sekecil anak itu. Tadi udah, kalau gitu tambah, setiap mau tidur 7 kali. Ingat di hati Allah itu biar selalu bersamamu. 7 kali. Berapa minggu kemudian atau berapa bulan diriwayatkan dipanggil lagi. Itu kau lakukan terus. Engkau tidak tinggal, tidak, aku lakukan terus. Apa yang kau dapati? Alhamdulillah, aku merasa hati ini terang. Katanya mulai sekarang tambah. Setiap mau tidur 11 kali dilakukan. Setelah beberapa bulan kemudian dipanggil, ya Muhammad, ya Abdullah, wahai Huni, anakku, gimana engkau lakukan terus? Iya. Katanya lakukanlah terus sehingga engkau kembali kepada Allah. Masih kecil udah dibimbing untuk kenal banget kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan terus sampai kau kembali kepada Allah. Sekarang apa yang kau dapatkan? Aku dapatkan segala sesuatu. Hati ini bercahaya terang. Masih anak kecil, tanpa dibentuk itu dan ingat terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tumbuhlah anak ini, tumbuh dan tumbuh sampai sekarang ini. Dunia mana yang tidak kenal beliau? Kalau orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan, terutama di bidang tasawuf, beliau adalah min kibaril ulama, min kibaril awliya, min kibaril mutasawwifin. Syekh Abdullah Al-Tusturi rahimahullah wa nafa'ana, dibimbing dari umur 3 tahunan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah kenal sama Allah, kira-kira masih maksiat lagi sama Allah, masih melanggar lagi apa yang dilarang Allah. Tidak mungkin mereka yang selalu ingat Allah untuk berbuat yang macam-macam. Tidak mungkin akan berbuat yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Masyarakat hadirin rahmatullah, inilah orang yang dibentuk. Ada juga orang yang terbentuk oleh lingkungan. Ketika lingkungannya itu baik, lingkungannya lah yang mengejak dia kenal pada Allah, ini akan terbentuk dengan keistimewaan. Maka kita pernah dengar sejarah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa beliau menjadi Amirul Mukminin Khalifah. Suatu waktu beliau berjalan di pinggir jalan bersama Abdullah bin Dinar, seorang tabi'in radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Sayyidina Umar melintas di pinggir kota Makkah. Melihat di situ ada seseorang penggembala kambing. Seorang penggembala kambing lewat dengan kambing-kambing. Mas Sayyidina Umar dipanggil stop. Fulan, Sayyidina Umar ingin menguji orang ini. Gimana orang ini sebetulnya? Wahai Fulan, bolehkah engkau jual satu ekor kambing untukku? Sayyidina Umar seperti udah paham, ini pasti penggembala yang dibayar minimal seperti itu. Jadi beliau mau coba, mau diuji. Maukah kau jual satu ekor kambing untukku? Kata orang itu apa? Oh, aku adalah seseorang hamba sahaya, cuma ditugaskan untuk menggembala, ini bukan milikku. Kata Sayyidina Umar, bilang saja kambing itu dimakan serigala. Katakan pada Tuhan, kambing itu dimakan serigala, sudah apa lagi masalah? Si muda ini bilang apa? Wa aina Allah, di mana Allah? Apakah Allah tidak tahu? Sayyidina Umar mendengar kalimat tersebut tersentuh, beliau menangis. Aina Allah, di mana Allah? Ini seseorang penggembala budak hamba sahaya, namun dalam lingkungan yang baik tentang akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mengambil, mau ini punya siapa, punya orang, aku ambil, nggak ada orang, bilang aja dimakan serigala, tapi Allah di mana? Karena Allah tahu. Apakah Allah bisa juga dibohongi? Maka Allah juga bisa dikhianati. Di situ Sayyidina Umar menaik, kata Sayyidina Umar, baiklah, sekarang aku pengen ketemu dengan tuanku. Mana tuanku? Sehingga cerita diajaklah bertemu dengan tuannya. Lalu Sayyidina Umar memaksa, wahai Fulan, aku beli budakmu itu, berapa saja harganya aku mau beli. Dia beli budak itu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah dibayar, singkat cerita, beres selesai semua, kata Sayyidina Umar, wahai Fulan, kamu bebaskanlah kalimatmu tadi. Kalimatmu yang menunjukkan kau itu yakin pada Allah, itulah yang membebaskan kau dari
perbudakan ini. Dan aku harapkan kelak pun kau akan bebas di akhirat nanti dengan kalimat itu. Dengan kalimat Allah yang selalu menguasai jiwanya, dirinya, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kalau kita perhatikan kenapa terjadi berbagai macam di negeri kita terutama, bahkan di lingkungan kita, di masyarakat kita, pelanggaran-pelanggaran terjadi. Coba lihat hatinya dengan Allah itu sejauh mana. Bahkan Al-Habib Abdul Ghani Al-Syagab menyatakan terjadinya berbagai macam bencana cobaan untuk umat Islam. Kenapa? Karena hubungan mereka sama Allah itu sudah semakin jauh terputus. Tidak banyak lagi yang menangis di tengah malam mengadu pada Allah SWT. Tidak banyak yang menangis di antara kita. Kalau dulu lihat saja Muhammad Zarkashi, orang-orang yang di masa dahulu tengah malam mereka nangis, bangun di tengah malam, di siang hari mereka menggali ilmu, membahas ilmu, mencari ridhonya Allah SWT. Sekarang sudah sibuk dengan berbagai macam kesibukan yang mereka terlupakan dengan Allah SWT. Itulah Imam Ghazali pernah menyatakan di hati manusia itu ada 4 sifat yang menyatu dengannya. 4 sifat yang menyatu dengan hati kita. 4 sifat tersebut adalah hayawaniyah, sabu'iyah, syaitaniyah, baru rabbaniyah. Masya Allah, 4 sifat yang menyatu dengan hati manusia. Tapi dari 4 sifat tersebut semuanya berat-berat untuk umat manusia, melainkan 1. Yang pertama dinyatakan sifat apa? Hayawaniyah, sifat kehewanan, rakus, pengen banyak-banyakan, terutama dari urusan dunia, habis-habisan. Ini sifat-sifat hewan. Bila perlu dia bela untuk mendapatkan yang dia inginkan dengan segala kemampuannya. Rakus. Yang kedua sifat sabriyah, sifat hewan buas. Ini juga sabun, hewan buas. Ini juga ada pada hati manusia. Kepengen mendapatkan sesuatu, kalau tidak dengan kemudahan akan dihadapi dengan kekerasan, bahkan dengan habis-habisan. Ini dia terjadinya berbagai macam kejadian di dunia ini. Ya, itu ada sifat hayawani, sifat hewannya, sifat sabriyah, hewan buasnya. Yang ketiga syaitaniyah, setan. Segala kerusakan, segala keburukan itu di situ tempatnya setan pasti akan sangat mendukung. 3 sifat ini ada semua manusia. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jangan heran kalau terjadi di Rohingya, umat manusia kan buas, pembantaian umat manusia dengan cara yang sangat keji terjadi. Umat manusia secara umum, kita terutama umat Islam sangat terpukul ketika umat Islam dibantai, dibunuh, dianiaya dengan kekejian. Hewan saja dilakukan, orang tidak terima. Bagaimana itu manusia? Bagaimana kita sebagai seseorang muslim, orang yang beriman pada Allah, masa umat manusia dicincang? Seseorang ayah membawa kepala anaknya, badannya sudah tidak tahu lagi kemana. Seorang, Masya Allah, ini kekejian yang dilakukan terhadap umat manusia. Tapi dunia diam. Apakah dunia ini sudah hewan buas semua yang ada? Negeri kita kemana? Apakah negeri ini sudah ikut buas? Masyarakat hadirin rahimahullah, di mana masyarakat muslim? Ini secara kemanusiaan saja mereka selalu berkuar, manusia, macam-macam HAM dan segalanya. Jadi terbukti ketika itu yang dibantai umat Islam, mereka diam. Ketika Yahudi membantai umat Islam di Palestina, diam enggak dunia? Habis orang-orang Palestina dibantai, dianiaya, ditembak, yang laki, yang perempuan, diperkosa, diam semua. Ketika orang-orang Muslim yang berada di Chechnya, di Herzegovina dulu dibantai, dihabiskan, disiksa, dianiaya, yang lain kayak diam. Yang di mana HAM, di mana tidak ada yang bicara. Ketika umat Islam di India disiksa, dianiaya, semuanya diam. Termasuk sekarang di Rohingya, semua cuma mengucapkan, kami mengutukkan. Apa ini yang dikutuk sama ente? Ente mengutuk raja orang. Cuma ucapan kutukan itu kan apa artinya? Itu kejahatan. Kejahatan dari segi manusia sudah jahat, apalagi dari segi agama. Jadi tidak ada tindakan. Kenapa? Inilah setannya ada, buas, hewan yang rakus itu ada pada mereka. Masyaallah hadirin rahimahullah. Juga jangan kita merasa itu cuma ada mereka, pada semua umat manusia itu ada. Tapi yang bisa menyelamatkan cuma satu, sifat Rabbaniyah, ketuhanan yang ada pada setiap orang. Kalau masih ada merasa adanya Allah di situ di hatinya, ditanamkan di hatinya adalah Allah, keyakinan kepada Allah SWT, inilah yang bisa membentuk manusia ini, baru manusia yang sebenarnya.
Al-insanul kamil, bisa membentuk manusia menjadi sempurna. Ketika Allah sudah tidak ada lagi di hati manusia, itulah nanti kelak hancurnya bumi ini pun ketika tidak terucapkan kalimat Allah. Allah sudah tidak diingat, Allah sudah tidak dikenal lagi. Itulah akan hancur bumi ini. Kenapa? Memang tidak ada lagi yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita seperti saat ini diajak untuk kenal kepada Allah. Ini tempat orang yang sudah kembali kepada Allah. Sejarah kehidupannya luar biasa. Kita dituntut untuk belajar fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran untuk kita semua. Kita juga bakal jadi seperti ini. Kita masuk di tempat yang kecil ini juga. Lalu apa bakal untuk kita bahagia di sana? Inilah yang mereka lakukan, membawa kebahagiaan. Inilah yang seharusnya kita contoh, kita tauladani. Hakikatnya seperti kita bawakan bagaimana kita di dalam hidup ini untuk membentuk diri kita, membawa diri kita biar kita kenal kehidupan ini yang kita hidupkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah di hatinya, Allah bersamanya melalui petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, melalui ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad, melalui sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, pastilah kebahagiaan. Kalau tanpa melalui Nabi kita Muhammad, walaupun kita menuju kepada Allah SWT, tentulah kita tidak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Sekarang ini fitnah-fitnah banyak terjadi, Masya Allah. Mulai dari sana jelas umat Islam yang dicaci maki, yang dihina, yang diintimidasi. Di kalangan Muslim sendiri juga ada, Pak. Mulai mengkritik yang pakai imamah, dikritik. Itu bukan pakaian Islam, itu pakaian apa namanya orang-orang India katanya? Apa ya? India pakai imamah itu? Sing katanya. Tak ada Islam pakai imamah. Pakai serban apaan katanya? Itu taplak meja. Masya Allah. Tahu yang ngomong seperti itu? Tahu yang ngomong seperti itu? Dari Muhammad Wahabi. Ini orang goblok sebetulnya, nggak ngerti agama. Sok pidato ngajar di sana kemari. Ya, di YouTube di mana-mana dia sebar. Jadi pakai serban seperti taplak meja, nggak ada di dalam Islam. Pakai imamah itu seperti sing kan ya. Masya Allah, ini nggak ngerti agama, sok ngomong agama lagi. Dia nggak ngerti agama, nggak ngerti Nabi Muhammad SAW, nggak kenal ajaran Nabi Muhammad. Lalu dia pura-pura dengan jenggotnya yang panjang, dengan mukanya yang kejedot hitam, terus langsung mencaci maki ulama, mencaci aulia, mencaci orang-orang yang jalan menuju jalur yang dibawakan Nabi kita Muhammad. Ini penyakit yang ada pada kita umat Islam. Mereka Muslim, kita tahu mereka Muslim, tapi apa yang mereka lakukan ini bagian untuk memecah kita juga umat Islam. Ini yang kita hadapi saat ini. Karena itu gak ada jalan lain. Di mana agar umat Islam ini menjadi tenteram, menjadi baik, ikuti ajaran ulama kita. Mereka itu di jalur siapa? Di jalur Nabi Muhammad. Mereka menuju kepada Allah. Hidupkan ajaran mereka. Hidupkan langkah-langkah mereka. Ketahui tujuan itu apa, kehidupan itu, tujuan mereka itu apa. Itulah mengajak kita untuk menuju pada Allah dengan sebenarnya melalui pintu yang dibawakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaba'allahu ayyuhrinatahu min ghairika. Kau adalah pintu menuju pada Allah. Tanpa melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tidak akan masuk. Inilah jaminan Allah. Cuma ada dua untuk kita sekalian. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab mereka sedangkan Nabi Muhammad ada bersama mereka. Maksud yang kedua, Nabi Muhammad bersama mereka itu apa? Di masa beliau, dalam kehidupan beliau, memang Nabi Muhammad berada di sekitar para sahabat. Tapi di masa sekarang, apa yang ada tentang Nabi kita Muhammad pada kita? Yaitu sunnah, ajaran beliau, ingatan kepada beliau yang ada pada kita. Inilah mewujudkan kehidupan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kita dituntut untuk selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Semoga insya Allah selalu kita berpegang dengan dua pegangan ini, umat Islam pasti akan jaya, pasti akan selamat, pasti akan bahagia. Musuh-musuh Allah akan dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah semoga Allah satukan hati umat Islam. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma aslih da'at bainihim. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma aslih da'at sya'nihim. Allahumma shaddid syamla a'daihim wa farriq jam'ahum wa aqlil adadahum wa kull haddahum waj'al ad-da'irata 'alaihim wa arsil al-'adaba ilayhim. اللهم قلل تدبيرهم وقرب تدميرهم واقطع دابرهم خذوا ماخذ عزيز المقتدر. اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم ان اعداءنا عددا فبدد شملهم بددا ولا
ولا تبق منهم أحدا إنك أنت الباقي سرمدا. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا أحوال المسلمين الأحسنها بحق مولى بلال هؤلاء الرجال يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج. اللهم عليك بأعداء الدين عليك برهية من الكفر والمشركين عليك بأعداء المسلمين جميعا. اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم أهلكهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عرودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود غافرة وعلى باب عزتك تحط الرحال ترجاها منه الفيوضات والغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك مساكك وسرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تكلفاتنا بجميع رعايتك وحصين ولايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما أنحرتنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يوصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان
الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jazakumullah ahsan jaza wa syukran jazilan. Terima kasih disampaikan kepada guru kita semuanya, Syekhuna wa Ustadzul Al-Alim Al-Allamah Sayyidil Habib Yaqi bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga beliau dipanjangkan umur, kemudian diberikan kesehatan yang sempurna untuk memimpin kita semuanya.